Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas UNBK SMA mulai dari nomor 16 sampai dengan nomor 20. Oh iya, jangan lupa untuk nomor 1 sampai dengan nomor 15 itu bisa kalian cari di video-video kita sebelumnya. Oke, kita langsung mulai ya. Kita mulai dari nomor 16. Nilai dari limit X menuju hingga kurung akar X dikurang akar X min 5 tutup kurung, kemudian kurung akar X plus 3 tutup kurung adalah titik. Oke. Kita akan mulai dengan cara kita akan kalikan akar X plus 3 nya itu ke dalam akar X dan akar X min 5, yaitu di sini menjadi limit X menuju hingga akar X dikali kurung X plus 3 dikurang akar X min 5 dikali X plus 3. Oke, kemudian dari sini kita kalikan masing-masing sehingga menjadi limit X menuju hingga akar X kuadrat plus 3X ini dari X dikali X plus 3, kemudian dikurang akar X kuadrat plus 3X min 5X min 15 ini dari X min 5 dikali X plus 3. Kemudian dari sini ada yang sedikit bisa kita sederhanakan, yaitu plus 3X dikurang 5X di sini menjadi min 2X, sehingga limit X menuju hingga akar X kuadrat plus 3X dikurang akar X kuadrat dikurang 2X dikurang 15. Dan dari sini kita akan gunakan rumus di dalam limit X menuju hingga dengan koefisien dari X kuadrat yang sama, yaitu rumusnya adalah B min Q per 2 akar A, di mana B nya adalah 3, Q nya itu min 2, dan A nya adalah 1, sehingga menjadi 3 dikurang minus 2 per 2 akar 1 atau sama dengan 3 plus 2 per 2 atau sama dengan 5 per 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17, persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan akar X min 3 yang tegak lurus dengan garis 6X plus 3Y dikurang 4 sama dengan 0 adalah titik. Oke, langkah pertama kita akan cari dulu gradien yang tegak lurus dengan garis 6X ditambah 3Y dikurang 4 sama dengan 0, yaitu dengan rumus M sama dengan B per A, di mana M nya adalah gradien yang akan kita cari, B nya itu adalah koefisien dari Y, dan A nya itu adalah koefisien dari X. Sehingga di sini M sama dengan 3 per 6, kemudian 3 dan 6 nya bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2, dan hasilnya kita dapatkan gradien yang tegak lurus yaitu adalah 1 per 2. Kemudian setelah itu kita akan cari titik X1 Y1, yaitu titik yang dilewati garis singgung ini pada kurva Y sama dengan akar X min 3. Dengan cara kita akan turunkan fungsinya itu menjadi Y aksen yang sama dengan M atau sama dengan gradiennya. Pertama kita akan sedikit rubah bentuk dari akarnya, yaitu menjadi bilangan berpangkat, sehingga Y sama dengan X min 3 pangkat 1 per 2, dan kemudian baru dari sini kita turunkan menjadi Y aksen sama dengan 1 per 2 dikali kurung X min 3 pangkat minus 1 per 2 dikali 1. Oke. Kemudian dari sini kita bisa buat penulisannya menjadi sama dengan Y aksen sama dengan 1 per 2 dikali kurung X min 3 pangkat 1 per 2.
Atau kita dapatkan Y aksen sama dengan 1/2 akar X min 3. Lalu kita masukkan nilai gradien yang tadi kita dapatkan, yaitu 1/2 ke dalam Y aksennya, sehingga menjadi 1/2 sama dengan 1/2 kali akar X min 3. Kemudian dari sini 2-nya bisa kita coret. Kemudian dari situ kita kali silang, sehingga kita dapatkan akar X min 3 sama dengan 1. Atau X min 3 sama dengan 1 kuadrat, sehingga X min 3 sama dengan 1. Dan kita dapatkan X-nya itu sama dengan 1 ditambah 3. Atau X1-nya kita dapatkan sama dengan 4. Lalu setelah ini, baru kita cari nilai Y1-nya dengan cara kita masukkan nilai X1-nya yang tadi ke dalam kurva Y-nya yang belum diturunkan. Sehingga di sini Y1 sama dengan akar 4 dikurang 3. Atau menjadi akar 1. Atau kita dapatkan hasilnya Y1-nya itu sama dengan 1. Dan langkah terakhir kita yaitu mencari persamaan garis singgungnya dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, dimana Y1-nya tadi 1, M-nya itu 1/2, dan X1-nya itu sama dengan 4, sehingga menjadi Y min 1 sama dengan 1/2 dikali X min 4. Kemudian dari sini kakak kalikan 2 untuk kedua ruasnya, sehingga menjadi 2Y dikurang 2 sama dengan X min 4. Kemudian 2Y min 2 kakak pindah ruas, menjadi 0 sama dengan X dikurang 2Y dikurang 4 ditambah 2. Dan kita dapatkan hasilnya adalah 0 sama dengan X min 2Y dikurang 2. Atau jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke nomor 18. Persamaan garis yang melalui A 1,1 dan tegak lurus dengan garis singgung kurva Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 3 di titik tersebut adalah titik. Oke, langkah pertama kita akan cari gradien garis singgungnya, yaitu dengan cara fungsi Fx atau fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 3. Ini akan kita turunkan. Kemudian hasil turunannya itu adalah Y aksen sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X. Lalu dari sini kita akan cari gradiennya, yaitu dengan cara nilai X-nya yaitu 1 kita akan masukkan ke dalam hasil turunannya, sehingga kita dapatkan M sama dengan 3 dikali 1 kuadrat dikurang 6 dikali 1, atau sama dengan 3 dikurang 6. Dan kita dapatkan M-nya atau gradiennya itu sama dengan min 3. Dan setelah ini kita akan bentuk ke dalam M2 atau gradien yang tegak lurusnya dengan cara M2 sama dengan min 1 per M1, yaitu M1-nya dari hasil gradien yang tadi, sehingga M2 sama dengan min 1 per min 3, atau kita dapatkan M2-nya sama dengan 1/3. Dan langkah terakhir yaitu kita cari persamaan garisnya dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita masukkan Y1-nya dengan 1, M-nya dengan 1/3, dan X1-nya dengan 1, sehingga menjadi Y dikurang 1 sama dengan 1/3 dikali X min 1. Lalu kakak kalikan 3 untuk kedua ruasnya, sehingga menjadi 3Y dikurang 3 sama dengan X min 1. Kemudian X min 1-nya kakak pindah ruas ke kiri, sehingga menjadi 3Y dikurang X dikurang 3 ditambah 1 sama dengan 0. Atau kita dapatkan hasilnya 3Y dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Atau jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Suatu balok
yang alasnya berbentuk persegi memiliki luas permukaan 864 cm persegi. Misalkan panjang balok X cm dan tinggi balok T cm, luas permukaan balok tersebut adalah kurung 2x kuadrat ditambah 4 dikali X dikali T. Kemudian agar balok tersebut memiliki volume maksimum, pertanyaannya ukuran tingginya adalah titik. Oke. Langkah pertama di sini kita akan cari dulu persamaan T-nya itu nanti kita bentuk T sama dengan berapa dari persamaan luas permukaannya. Yaitu luas permukaannya adalah 2x kuadrat ditambah 4xt. Ini kita buat sama dengan, yaitu nilai luas permukaannya 864. Kemudian dari sini 2x kuadratnya kita pindah ruas ke kanan menjadi 4xt sama dengan 864 dikurang 2x kuadrat. Dan 4x-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi T sama dengan 864 dikurang 2x kuadrat per 4x. Di sini udah kita dapatkan persamaan T sama dengan, kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus volume balok. Yaitu rumus volume balok panjang dikali lebar dikali tinggi. Dengan panjang dan lebarnya itu sama, karena alasnya berbentuk persegi, yaitu X cm, sama-sama X cm, panjangnya, lebarnya juga X cm. Nah, tingginya di sini kita akan substitusi nantinya ke dalam bentuk persamaan T yang tadi kita dapatkan. Sehingga volumenya itu sama dengan X dikali kurung 864 dikurang 2x kuadrat per 4x. Dari sini bisa kita coret nilai x-nya atas dengan yang bawah, sehingga kita dapatkan 864x dikurang 2x pangkat 3 per 4. Atau bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi 4, sehingga kita dapatkan volumenya sama dengan 216x dikurang 1 per 2x pangkat 3. Oke, setelah ini kita akan cari bentuk volume maksimumnya dengan cara kita turunkan persamaan volume yang kita dapatkan tadi, yaitu persamaan volume awalnya 216x dikurang setengah x pangkat 3. Yang ini kita turunkan menjadi hasil turunannya adalah 216 dikurang 3 per 2x kuadrat. Dan kemudian kita sama dengan kan 0. Lalu setelah ini kita pindah ruas, 3 per 2x kuadratnya menjadi 216 sama dengan 3 per 2x kuadrat. Kemudian 3 per 2 nya kita pindah ruas ke kiri menjadi 216 dikali 2 per 3 sama dengan x kuadrat. Setelah itu 3 dan 216 nya bisa kita coret menjadi 72 dan 1, dan 72 dikali 2 itu sama dengan 144, sehingga 144 sama dengan x kuadrat, atau akar 144 itu sama dengan x, dan kita dapatkan x nya itu sama dengan 12 cm. Oke, setelah kita dapatkan nilai atau variabel x nya, kita akan masukkan nilainya ini ke dalam persamaan T yang tadi, sehingga persamaan T nya menjadi T sama dengan 864 dikurang 2 dikali 12 kuadrat per 4 dikali 12. Dan 12 kuadrat di sini menjadi 144, dan 4 kali 12 itu menjadi 48, sehingga T sama dengan 864 dikurang 2 dikali 144 per 48, dan 2 kali 144 di sini menjadi 288, sehingga 864 dikurang 288 per 48
Kemudian 864 dikurang 288 itu menjadi 576. Sehingga T sama dengan 576 per 48. Dan dari sini bisa kita coret atau kita bagi langsung dengan 48. Dan kita dapatkan hasilnya adalah T sama dengan 12 cm. Atau jawabannya adalah yang B. Dan kita sampai di soal yang terakhir untuk video ini, yaitu nomor 20. Soalnya adalah integral 6x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 dx sama dengan titik. Oke, kita akan langsung integralkan persamaan atau bentuk aljabarnya dengan rumus integral a dikali x pangkat n dx itu sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1. Oke, dengan a nya adalah koefisien dan n nya adalah pangkat dari x. Sehingga bentuk aljabarnya itu setelah diintegralkan menjadi 6 per 2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1. Ini hasil integral dari 6x kuadrat. Kemudian dikurang 5 per 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 ditambah 1. Ini hasil dari integral 5x. Dan kemudian dikurang 3x. Ini adalah hasil dari integral 3. Dan jangan lupa ditambah c atau suatu konstanta. Kemudian dari sini kita bisa sedikit sederhanakan menjadi 6 per 3 dikali x pangkat 3 dikurang 5 per 2 dikali x pangkat 2 dikurang 3x ditambah c, atau sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5 per 2 x pangkat 2 dikurang 3x ditambah c. Tahu jawabannya adalah yang C. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe untuk membangun channel ini, dan komen di bawah untuk request kira-kira materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.